teman-teman, perkenalkan nama saya Nisrina Nabilah, mahasiswi semester 3 dari program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau bagiin pengetahuan tentang pengaruh Malaka. Nah teman-teman tahu nggak Kesultanan Malaka ini ada di daerah mana? Ya benar banget, Kesultanan Malaka ini ada di negara Malaysia, tepatnya di bagian selatan wilayah Semenanjung Malaya dan menghadap Selat Malaka. Kesultanan Malaka ini didirikan oleh Sultan yang pertama, yaitu Sultan Parameswara pada tahun 1420. Kesultanan Malaka ini juga berhasil mencapai puncak kejayaannya di abad ke-15, tapi mencapai masa keruntuhannya pada tahun 1511 akibat datangnya bangsa Portugis. Sayang banget kan? Selanjutnya kita masuk ke pembahasan masa kejayaan Kesultanan Malaka. Teman-teman tahu nggak sih, Malaka ini merupakan salah satu kesultanan yang memiliki letak paling strategis. Kesultanan Malaka ini memiliki sebuah pelabuhan besar yang mana pelabuhan tersebut menghubungkan banyak sekali negara-negara asing, sehingga membuat Kesultanan Malaka menjadi tempat persinggahan bagi pedagang-pedagang asing seperti pedagang dari Arab, Cina, Gujarat, Persia, dan India. Banyak banget kan? Nah, karena adanya pedagang-pedagang asing ini yang singgah ke Kesultanan Malaka, menjadikan Kesultanan Malaka sebagai pusat pelabuhan dan perdagangan internasional. Keren gak tuh? Teman-teman, karena Kesultanan Malaka ini memiliki letak pelabuhan yang sangat strategis dan itu menjadikan Kesultanan Malaka sebagai pusat pelabuhan dagang internasional loh. Keren banget kan? Dan karena itu menjadikan ekonomi di Kesultanan Malaka ini selalu meningkat. Tapi karena begitu banyaknya pedagang-pedagang dari negara asing yang masuk ke Kesultanan Malaka ini, itu juga membuat pemerintah Kesultanan Malaka sedikit risau karena tidak semua pedagang asing yang masuk ke Kesultanan Malaka ini membawa dampak yang positif, ada juga yang membawa dampak negatif. Karena itu, pemerintahan Kesultanan Malaka membentuk sebuah lembaga untuk mengamankan kapal-kapal dari negara asing. Nah, itu bagus banget kan sebagai strategi yang mana dapat membuat sistem keamanan di kesultanan tersebut tetap terjaga. Keren banget sih teman-teman. Kejayaan Kesultanan Malaka ini tidak hanya dipengaruhi dari segi ekonomi saja, tapi juga dipengaruhi dari segi politik. Politik di Kesultanan Malaka saat itu sangat bagus loh. Seperti Kesultanan Malaka melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara luar seperti negara Arab, Persia, Cina, India, dan Gujarat. Malaka membangun kerjasama dengan negara-negara tersebut dengan sangat baik, khususnya di bidang perdagangan. Selain dengan negara-negara luar tersebut, Kesultanan Malaka juga melakukan hubungan kerjasama yang sangat baik dengan Indonesia, seperti kerjasama dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jawa dan daerah-daerah yang ada di Pulau Sumatera. Teman-teman, tidak hanya bergerak di bidang ekonomi dan politik saja, Kesultanan Malaka juga bergerak di bidang agama. Agama Islam masuk ke Malaka itu pada tahun 1414 Masehi. Dan tahu nggak sih siapa orang pertama yang memeluk Islam di Kesultanan Malaka? Bener banget, orang pertama yang masuk Islam di Kesultanan Malaka itu adalah Sultan Parameswara. Setelah Sultan Parameswara ini memeluk Islam, dia mengganti namanya dari Parameswara menjadi Meghat Iskandar Shah. Dan hebatnya lagi, setelah Sultan Meghat Iskandar Shah ini memeluk Islam, pengislamannya itu diikuti oleh pembesar-pembesar yang ada di Kesultanan Malaka, juga rakyat-rakyat yang ada di Kesultanan Malaka. Keren kan? Nah teman-teman, Kesultanan Malaka ini memang hebat banget ya. Dimulai dari ekonominya yang bagus, menjadi pusat pelabuhan dagang internasional, politiknya yang juga bagus. Bahkan ternyata Malaka ini merupakan pusat Islam pada saat itu loh. Dan juga selain itu, banyak orang-orang dari luar negeri itu datang ke Malaka untuk melakukan pembelajaran atau menuntut ilmu di negeri Malaka. Keren kan? Tapi
Tapi sayang banget nih teman-teman, setelah Kesultanan Malaka itu mengalami masa kejayaan yang sangat-sangat gemilang, akhirnya Kesultanan Malaka mengalami masa kemunduran. Dan itu terjadi setelah Sultan Mahmud Syah naik tahta di tahun 1488. Kok bisa ya? Dari kesultanan yang tadinya gemilang malah jadi merosot. Itu karena adanya gaya hidup feodal dari raja, pembesar-pembesar, dan bangsawan-bangsawan yang ada di Kesultanan Malaka. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena Kesultanan Malaka yang tadinya berada di puncak kemajuan dan juga memiliki ekonomi yang bagus, membuat para pembesar, sultan, dan bangsawan yang ada di Kesultanan Malaka ini melalaikan tugas dan memilih berfoya-foya. Dan hal itu menyebabkan lemahnya politik yang ada di Kesultanan Malaka. Tidak hanya politik yang melemah, tetapi juga dengan pertahanan yang ada di Kesultanan Malaka. Hal ini itu dimanfaatkan oleh bangsa Portugis untuk masuk dan menyerang untuk menguasai Kesultanan Malaka. Sampai akhirnya bangsa Portugis berhasil menguasai Kesultanan Malaka pada tahun 1511. Dan itu menjadi akhir dari Kesultanan Malaka. Nah, teman-teman, itu tadi menjadi pembahasan terakhir kita hari ini. Jadi intinya adalah sebuah negara itu akan terus maju ketika pemimpinnya adalah orang yang bijaksana, disiplin, dan bertanggung jawab. Dan sebaliknya, sebuah negara itu akan mundur apabila pemimpinnya adalah orang yang tidak disiplin, tidak bijaksana, dan melalaikan tanggung jawabnya. Jadi cukup sekian saja ya materi yang aku sampaikan hari ini. Jumpa lagi di video-videoku berikutnya. Assalamualaikum.